Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Dr. Odi. Sesi kali ini tentang kesehatan. Dan seperti biasa saya akan mengambil temanya dari chat yang masuk kepada channel Dr. Odi. Jangan lupa like, subscribe, and tekan loncengnya. Sobat Dr. Odi, jadi ada pertanyaan dari orang tua ya, menyampaikan kepada Dr. Odi, Dok, kenapa anak saya kok muntah-muntah? Apa sih sebenarnya penyebabnya itu? Apa sih? Kami kok khawatir gitu. Ya, baik secara umum saya coba jelaskan ya, Sobat Dr. Odi. Muntah itu keluarnya isi dari lambung, ya. Dan kemudian warnanya bisa hijau, secara garis besar dibagi ya, atau tidak hijau. Nah, syarat muntah itu isinya sudah sampai lambung. Kalau belum namanya regurgitasi atau gumoh kalau bahasa Jawanya itu ya. Jadi kalau muntah itu keluarnya isi lambung ya, warnanya bisa hijau maupun bukan hijau kalau dibagi secara garis besar ya. Nah, penyebabnya macam-macam ya, mulai dari infeksi pencernaan, alergi makanan, gangguan pencernaan, stres juga bisa pada anak-anak ya, atau gangguan bedah. Nah, khusus ilmu saya yakni yang berhubungan dengan bedah. Yang non bedahnya nanti mungkin sejawat saya nanti ya, yang dapat menjelaskan kapan-kapan saya undang. Jadi yang penyebabnya bukan karena berhubungan dengan bedah, tapi non bedah, bisa karena alergi, bisa keracunan, bisa gangguan pencernaan, stres dan sebagainya. Nah, yang saya lebih fokuskan di sini yakni muntah yang penyebab atau memerlukan suatu proses pembedahan. Di luar itu berarti tidak perlu pembedahan, gitu ya. Nah, kemudian bertanya kembali dari si ibu, jadi penanganannya bagaimana kalau yang berhubungan dengan bedah? Apakah harus dioperasi atau tidak gitu ya? Untuk yang pembedahan, yang memerlukan pembedahan itu bila apa? Satu, bila ada gangguan anatomi dari sistem pencernaan. Mulai dari lambung, pintu lambung, usus 12 jari, usus halus, usus besar sampai anus. Ya. Yang paling sering pada bawaan lahir misalnya, tidak terbentuknya usus 12 jari, tidak terbentuknya pintu keluar lambung, sehingga udaranya sedikit tapi dia muntah terus. Kalau pintu lambung warnanya tidak hijau, kalau setelah pintu lambung umumnya warnanya hijau karena tercampur dengan empedu. Jadi muntah terus perutnya tidak kembung ya. Tapi ada juga muntah terus hijau perutnya kembung. Artinya sumbatannya dia lebih jauh ke bawah lagi. Nah, itu gangguan anatomi. Yang biasanya pada usia-usia bayi itu yang sering terjadi ya, usus belipat istilahnya, atau bahasa kitanya invaginasi. Nah, kondisi-kondisi inilah yang setelah kita periksa secara fisik, oh buncit misalnya ya, dipastikan lagi dengan ronsen gambarnya seperti apa, ada campur air dengan udara atau air food level, dan kalau banyak dia seperti bertangga gitu, step ladder. Nah, itu ciri-ciri bahwa adanya sumbatan di saluran pencernaan. Nah, kondisi-kondisi ini yang memerlukan operasi. Tapi jangan khawatir ya, meskipun kesannya operasi, namun frekuensi dibandingkan yang tidak harus operasi lebih sedikit yang memerlukan operasi. Tapi kalau memang satu-satunya harus operasi, itulah yang terbaik. Hasil Allah yang menentukan atau Tuhan yang menentukan. Tapi yang jelas muntah adalah mengeluarkan isi lambung ya, baik yang sudah tercampur dengan empedu atau bawahnya atau tidak. Dan yang memerlukan operasi hanya bila penyebabnya itu kelainan anatomi, bukan yang lainnya. Demikian ya, Sobat Dr. Odi ya. Sekilas kenapa muntah perlu menjadi perhatian. Dan kenapa muntah jangan diasumsikan penanganannya dengan operasi. Tidak selalu. Dan bila harus operasi, artinya kelainannya memang hanya bisa dikoreksi dengan operasi saja, tidak dengan obat yang lainnya. Semoga bermanfaat.
Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya, dan kita ketemu pada sesi kebugaran yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.